Ini sebuah realita kehidupan waria di ibu kota Jakarta. Senyum dan tawa terpancar dari wajah mereka. Namun di balik itu, tersimpan kepedihan dan penderitaan yang mereka alami. Mas, mana bayarannya? Diam lu bencong. Lu kan bencong juga lagi. Ya bencong juga lu mainin. Bencong manusia banget. Apaan dia? Lu tahu gue bencong, tapi lu juga mau kan sama gue? Lu tuh gak bisa sama perempuan, lu tuh gak waras. Diam lu. Lu yang diam. Aduh. Namanya Citra, cantik, seksi, dan mempesona. Siapa yang menyangka, di balik wajah cantiknya, ia dilahirkan sebagai seorang pria bernama Bresman. Ia seorang ratu waria dan Miss Waria yang populer dan diidolakan di kalangan. Saya adalah mantan waria. Saya mengenal Bresman sebagai seorang bintang panggung waria. Memang cantik, ada lesung pipitnya, langsing tinggi, rambutnya terurai panjang. Bagaimana seorang Bresman bisa menjadi Citra? Pas saya ketemu di jalanan, tempat mejeng-mejengnya waria, saya berhenti. Saya lihat mereka kok enak, bisa berpenampilan seperti wanita seutuhnya. Saya di situ saya tertarik. Waktu itu saya mendekati salah satu waria. Mbak kok bisa jadi seperti wanita ya? Aku mau loh kayak Mbak. Kamu bisa cantik seperti saya, asalkan kamu mau ikut saya. Mau nggak? Apa yang membuat seorang Bresman tertarik dengan dunia waria? Saya dari kecil itu udah merasa kalau diri saya itu wanita. Di rumah itu mereka lagi pada pergi semua. Ya saya mencoba-coba gitu. Pakaian perempuan di kamar kadang-kadang suka saya pakai lipstik, suka pakai alis seperti itu. Bresman kecil bertumbuh tanpa perhatian dari orang tuanya. Masa kecilnya akrab dengan wanita. Akhirnya membentuk rasa kewanitaan Bresman hingga suatu peristiwa terjadi. Waktu itu saya pernah dilecehkan seks dengan seorang laki-laki. Pada saat itu saya ditarik ke kamarnya dia, pelecehan seks terhadap saya. Dan pelecehan itu memang sering saya dapatkan sampai remaja gitu. Ia tak pernah menyadari suatu peristiwa yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Saya dibawa sama dia ke kontrakannya. Saya dibuka, saya dicium-cium. Karena saya butuh pada saat itu, saya pingin dimodalin sama dia. Ya saya juga nggak terlalu memberontak. Semua apa yang nggak pantas dilakukan ya kita lakukan gitu. Sebenarnya sangat kecewa banget gitu. Kok begini sih yang saya anggap tadinya dia mami-mamian saya, kok dia memperlakukan saya seperti itu gitu. Kebencian itu perlahan hilang ketika keinginannya menjadi seorang waria terpenuhi. Bresman resmi menjadi Citra. Didandani sama dia, dimodalin sama dia. Nah saya baru menemukan inilah diri saya sebenarnya. Saya dibawa mejeng di jalanan waktu itu di Jatinegara. Keluarlah tiap malam. Yang lewat saya panggil. Saya waria cantik pada saat itu. Langganan tamu saya juga sudah banyak. Saya kencan itu kadang-kadang kita ada yang bawa ke hotel. Citra akhirnya mengambil keputusan lepas dari sang mami. Namun hal itu mengundang petaka baginya. Citra mau ngomong nih. Ngomong apa? Citra mau pindah Mi, mau ngontrak sendiri. Kamu udah merasa cantik. Kamu udah bisa merasa nyari duit. Bukan gitu Mi. Citra mau mandiri aja Mi. Begitu, Dia juga nggak terima gitu. Saya dipukul sama dia. Ya lo nggak tahu diri katanya. Dibantu, diurusin. Sekarang setelah udah pintar nyari duit, baru lo bertingkah laku lo gitu. Saya digampar, rambut saya dijambak sama dia. Tapi saya nggak melawan. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Saya diusir dari situ gitu. Citra bersama temannya Yuli akhirnya menjalani kehidupan waria jalanan yang keras dan kejam. Setelah kita membuat transaksi, kemudian kita nggak dibayar, ya terjadi ribut. Mas, mana bayarannya? Lu pikir Ngapain kita harus bayar kamu, sedangkan kamu juga sama kita sama. ya bencong juga lu mainin. Bencong manusia banget. Saya malah ditendang sampai saya terjatuh gitu.
Jangan Mas, kasihan. Gimana sih? Selama 5 tahun saya hidup di jalanan, banyak kekesaran-kekesaran yang saya temukan. Doain lo kecelakaan. Baik dari preman-preman setempat di situ. Kalau nggak dihajar dulu, nggak boleh mejeng di situ. Dia tidak tahu kalau kita udah dapat duit malam itu apa belum. Mau nggak mau harus kita ngasih mereka gitu kan. Mereka sudah mabuk dan mereka memang tidak punya uang, jadi mereka sengaja memeras kita juga. Kita dipaksa untuk bermain sama ngelayanin mereka. Kalau kita tidak mau, kita diuber-uber, kita ditendang, kita dilemparin. Kita seakan-akan dibudakin sama dia. Kadang kalau mereka nggak sampai terlampiaskan seks mereka, kita itu dihajar lagi sama dia. Nanti kita akan kena penyakit, kena HIV, kita tidak ada pemikiran seperti itu. Yang penting aku bisa dapat uang sebanyak mungkin. Kehidupan malam di jalanan yang penuh dengan kekerasan membuat Citra mulai berpikir. Ia mulai mengikuti berbagai perlombaan dengan harapan bisa mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Lomba mirip bintang. Waktu itu saya harus memperagakan gaya-gaya mereka. Britney Spears, Madonna. Saya bisa mengalahkan di antara waria-waria yang lain. Sehingga saya terkenal lah di lingkungan waria, nama Citra itu pasti tahu. Tidak puas dengan kecantikan yang ia miliki, Citra menggunakan berbagai ilmu gaib. Walaupun kita cantik, persaingan kan banyak. Gimana supaya orang melihat kita senang gitu. Saya dulu memasang susuk itu di seluruh badan saya, dari atas sampai ke bawah. Apapun saya lakukan. Saya merasakan itu manjur buat diri saya sendiri. Karena setiap kita keluar, namanya orang itu ngelihat kita itu udah kayak bidadari aja kita dilihat kan. Disitulah saya mulai masang tarif paling kecil itu 500, kalaupun saya suka sama dia gitu. Pada saat melakukan seks itu dengan para tamu-tamu itu, saya mendapatkan duit, mendapatkan kepuasan, senang bahagia sekali. Citra semakin yakin dengan kecantikannya. Ia pun akhirnya mengikuti ajang pemilihan Ratu Waria. Selain dia cantik, dia juga istilahnya pintar. Citra patut kita banggakan sebagai salah seorang waria yang paling cantik. Tidak puas dengan popularitasnya, Citra akhirnya menjajal ajang paling bergengsi, Miss Waria Indonesia. Pada awal penyisian itu ada ratusan orang, final itu 12 orang. Sana yang dinilai itu dari catwalk, dengan kecantikan, dengan make up, dengan gaun kita. Tahun 97 itu saya jadi Miss Waria. Popularitas dan nama besar membuatnya semakin dikenal, hingga perkenalannya dengan seorang pengusaha. Profesi saya sebagai Miss Waria, saya diundang salah satu hotel untuk mengisi acara di sana. Saya ketemulah salah satu orang cowok. Kedekatan Citra dengan pria itu akhirnya membawa mereka masuk dalam bahtera rumah tangga, layaknya suami istri. Ini adalah rumah yang saya janjikan buat kamu. Tapi mulai hari ini, kamu nggak boleh kecil lagi ya. Cukuplah untuk melayani dia itu aja. Meninggalkan semua popularitas dan menjadi istri seorang pengusaha, kenyataannya tidaklah seindah yang Citra bayangkan. Saya kadang-kadang pergi ke teman-teman saya kan cukup banyak di Jakarta. Kalau dia tahu saya di luar, udah pulang. Ngapain sih di luar? Citra, kamu di mana sekarang? 11 tahun lamanya, mereka menjalani hubungan putus sambung. Namun pertengkaran selalu mewarnai kehidupan rumah tangga mereka. Gue nyesel. Kawin sama banci dan pelacur kau. Emang siapa aja udah makan lu? Siapa aja udah makan lu? Emangnya kenapa? Udah tahu gue bencong, tapi lu juga mau kan sama gue? Lu itu juga bencong. Lu tuh gak bisa sama perempuan, lu tuh gak waras. Saya merasa udah sakit hati banget gitu. Saya berpikir gak ada arti lagi hidup ini. Dalam usia saya yang 40 tahun ini, apa sih yang bisa saya lakukan lagi? Saya mau bunuh diri aja pada saat itu. Udah sempat diminum, tapi tiba-tiba seperti ada sosok yang timbul, seperti mengatakan,
Mengapa kamu harus lakukan hal seperti itu? Aku mengasihimu. Untuk Tuhan itu tidak ada kata terlambat. Waktu itu saya udah ingat Tuhan. Peristiwa itu membuat Citra akhirnya mengambil sebuah keputusan yang radikal. Saya langsung siang-siang ke barbershop. Saya babatlah rambut saya ini sampai habis semua. Saya beli pakaian laki-laki lah. Saya pulang sudah berbentuk seperti laki-laki. Supaya dia nggak suka lagi sama saya. Disitulah pertengkaran saya paling besar. Kamu kenapa tidak memegang komitmen? Saya mau pergi dari rumah ini. Saya sudah nggak mau lagi sama kamu. Saya tidak mau lagi seperti ini. Saya udah capek. Hidup kita ini udah nggak sehat. Saya bilang begitu. Tapi tetap dia kekeh tidak mau. Dia minta maaf seperti itu. Udah nggak mau lagi istilah ngelayanin gitu. Saya mau hidup benar. Kamu udah gila ya? Kamu itu udah gak waras ya? Kamu mau masuk gimana lagi? Hah? Jawab! Citra pun memutuskan untuk meninggalkan pria tersebut dan lari ke Pulau Bali. Saat ia kembali, ia pun bertemu dengan teman warianya yang sudah bertobat. Dia kaget ngeliat keadaan saya. Saya lihat, kenapa rambut kamu pendek? Dia bilang, saya mau pulang kampung. Dia bilang, cuma sini dia mau bertemu dengan keluarganya. Oh, terus aku bilang begini, ya udah, sebelum kau pulang kampung, kau ikut pria sejati sama aku bilang gitu sama dia. Pria sejati, yang ada juga waria sejati. Tapi saya udah lama tahu Stanley itu udah bertobat. Tapi bertobat kok masih seperti perempuan. Kakak dengan bintangnya, kakak dengan apa yang kakak dapat selalu di panggung, orang selalu mengeluh-ngeluhkan kakak, sudah cukup. Sekarang kita harus cari jalan yang benar, Kak. Hati saya belum terbuka. Merasa tidak percaya dengan perubahan yang dialami temannya, ia pun menyiapkan sebuah jebakan. Saya juga sengaja untuk menjebak si Stanley itu saya bawa cowok. Dia waktu itu datang dengan seorang pria. Dia tahu gitu memang itu selera saya. Tinggalin dia berdua di kamarnya. Saya pergi jalan gitu. Alasan saya mau ngisi pulsa. Saya bilang kalau saya sudah tidak seperti itu lagi. Saya sudah bertobat dan saya tidak mau lagi jatuh dalam dosa. Saya balik, ternyata tidak ada apa-apa. Saya tanya teman saya itu, kenapa ini Stanley bisa, saya enggak. Disitulah mulai pertobatan itu buat saya. Melihat perubahan nyata dalam kehidupan Stanley temannya, Citra akhirnya mau mengikuti ajakan Stanley ke sebuah pertemuan. Saya mulai menginjak pria sejati. Tenang aja, duduk aja ya Kak, ya diam aja. Saya pada saat itu masih takut melihat orang gitu. Saya nunduk aja ngeliatin orang itu seperti ini. Seperti ada kesaksian-kesaksian. Setelah saya ngikutin ibadah itu, air mata saya itu mengalir, terus saya nangis terus. Kok hati saya ini seperti damai gitu, nyaman, tenang. Saat itu jamahan Tuhan atas hidupnya pertama kali ia rasakan. Hingga ia menyadari bahwa ia diciptakan bukan sebagai Citra, namun sebagai seorang pria bernama Bresman. Tuhan ampuni saya. Kalau Tuhan mengizinkan saya ke jalan yang benar, pulihkan saya Tuhan. Cuman itu aja saya minta sama Tuhan pada saat itu. Pertobatan dari seorang waria kembali menjadi seorang pria tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia harus menghadapi tantangan. Saya mau mulai bertobat itu banyak tawar-tawaran yang sangat menggiurkan. Melalui telepon, mereka tuh nyari saya ada di mana. Cid, tolongin dong, ini ada acara, ini lo mau nggak gue kasih sekian. Tolongin Mbak dong, kebetulan. Padahal saya tuh nggak punya duit sama sekali. Saya tolak gitu, saya mau hidup benar aja. Lo gila lo ya, bisa seperti itu, iya. Aku mau ikut Yesus, saya bilang gitu. Saya mau ikut Tuhan. Mau sok jadi laki-laki lah. Kalau toh juga lo mau jadi laki-laki, lo nggak bisa sama perempuan. Udah bencong aja lah. Saya selalu panggil nama Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan temani saya, lindungi saya Tuhan, itu aja yang saya lakukan terus. Kuatkan saya Tuhan. Proses demi proses ia jalani, hingga ia mengikuti sebuah acara camp pria sejati. Selama 2 hari itu,
Saya merasa ditelanjangin di sana. Sesi-sesi yang ada di sana kena semua kepada diri saya. Berhubungan seks bebas, perdukunan, percabulan, waria, homoseksual. Itu semua saya lakukan. Saya ditelanjangin benar-benar. Kalau saya itu memang manusia yang paling berdosa, manusia paling bejat. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi dia tidak menciptakan banci. Pada saat itu tersentuhlah hatinya Bresman bahwa dia harus bertobat. Karena dia harus menjadi laki-laki yang sempurna. Saya minta ampun sama Tuhan karena selama ini saya melanggar kodrat Tuhan itu. Berlinangan air mata saya pada saat itu, Tuhan tolong wujudkan saya jadi pria sejati seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Pada saat saya didoakan, saya terjatuh, saya muntah-muntah, masih menjerit-jerit di sana. Ampuni saya Tuhan, bebaskan saya Tuhan. Setelah saya sadar, di badan saya itu merasa tidak ada lagi beban, merasa enak. Saya menemukan jati diri saya sebenarnya. Disitulah saya mulai membuka hati dan saya berjanji akan melayani Tuhan. Popularitas dan nama besar sebagai Ratu Waria dan Miss Waria kini hanya sebuah masa lalu baginya. Bresman hidup sebagai pria sejati dan menjalani hidupnya dengan melayani Tuhan. Seorang Bresman, manusia paling bejat, bisa dipulihkan sama Tuhan. Saya belum seberapa loh apa yang saya lakukan buat Tuhan. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa buat saya. Ini bentuk tubuh saya seperti ini fee buat saya. Hidup yang saya jalani normal gitu, seperti pria. Masa lalu biarlah berlalu. Yang Tuhan mau sekarang kehidupan saya seperti ini. Jadi saya sekarang bisa katakan kalau saya udah jadi pria sejati. Saya mau ikut Yesus terus sampai kapanpun. Itu yang sekarang ada di hati saya. Di pikiran saya, dia tidak mungkin bertobat. Tuhan Yesus luar biasa telah memulihkan hidupnya dia. Dari seorang bintangnya waria menjadi bintangnya Tuhan. Dari orang yang berdandan wanita, sudah puluhan tahun, dalam sekejap berubah menjadi pria. Dia sudah bisa jatuh cinta sama wanita. Wanita itu kebetulan sahabat saya juga. Perubahan hidupnya sangat nyata. Itu semua karena kasih Tuhan.